warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Hidayat. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan dari PowerPoint saya di mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, jadi saya akan melangkah ke halaman pertama, yaitu pendekatan dan langkah-langkah dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini merupakan upaya sistematis yang dirancang untuk membantu individu memahami, menghadapi dan mengatasi permasalahan atau tantangan dalam kehidupannya. Nah, lalu saya akan melangkah ke halaman kedua, yaitu di pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini memberikan proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu atau kelompok secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Tujuannya ini ialah untuk membantu individu memahami dirinya, mengatasi permasalahan, dan mengembangkan potensi secara optimal. Nah, sehingga mampu membuat keputusan yang tepat dan mencapai kesejahteraan hidup. Nah, di sini pertama saya melangkah ke bimbingan. Nah, ialah bimbingan ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan oleh seorang pembimbing atau konselor. Nah, kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk membantu mereka dalam pengembangan pribadi, sosial, akademik, atau karir. Nah, bimbingan juga bersifat preventif dan pengembangannya itu sehingga fokusnya adalah membantu individu memaksimalkan potensi mereka dan mencegah terjadinya masalah. Nah, sedangkan konseling ini ialah proses pemberian bantuan secara tatap muka. Nah, di antara konselor dan klien yang bersifat lebih mendalam, personal, dan juga berfokus pada pemecahan masalah. Nah, tujuan konseling ini membantu klien memahami dirinya, mengatasi masalah yang dihadapinya, dan mengambil keputusan atau solusi secara mandiri. Nah, di balik itu juga tujuan bimbingan dan konseling ini juga ada. Jadi dia memiliki tujuan utama untuk membantu individu mencapai perkembangan optimal dalam berbagai aspek dan aspek-aspek kehidupan. Nah, di sini selanjutnya ada pendekatan dalam bimbingan konseling. Jadi di sini ada 5 yang sudah saya sediakan. Nah, yang pertama itu ialah pendekatan psikodinamik. Berdasarkan teori Freud, fokus pada masa lalu dan pengalaman bawah sadar. Nah, ada juga digunakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan trauma masa lalu atau sesuatu hal yang kita takuti dari masa lalu. Nah, yang kedua ini ialah pendekatan humanistik. Nah, ini dapat menekankan pada potensi positif individu dan juga aktualisasi diri. Dan juga dia dapat membantu individu untuk menemukan makna hidup dan tujuan. Nah, yang ketiga ini pendekatan behavioristik. Nah, ini dapat menggunakan prinsip belajar fokus pada perilaku yang dapat diamati. Nah, juga ada terapi perilaku untuk mengubah pola perilaku yang tidak diinginkan. Nah, lalu keempat itu pendekatan sistematik. Nah, ini dapat berfokus pada hubungan dan interaksi dalam keluarga atau kelompok sosial. Dan juga ini juga dapat menangani masalah dalam konteks hubungan interpersonal. Nah, yang kelima ini, yang terakhir pendekatan kognitif. Nah, ini kita fokus pada pola pikir dan keyakinan yang mempengaruhi perasaan dari perilaku. Jadi ini kita juga dapat gunakan untuk merubah pola pikir negatif menjadi positif. Baik, itu adalah 5 hal yang saya sebutkan tadi. Jadi kita melangkah ke langkah-langkah dalam bimbingan dan konseling. Nah, jadi yang kita ambil pertama itu penilaian masalah. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dari individu atau dari diri sendiri. Nah, juga kita dapat mengumpulkan informasi terkait situasi dan latar belakangnya. Nah, yang kedua itu pembentukan relasi bimbingan. Jadi kita membangun hubungan yang saling percaya, harus saling percaya masing-masing antara konselor dan juga klien. Nah, yang ketiga itu adalah penetapan tujuan. Nah, ini juga bisa menetapkan tujuan yang jelas dan realistis untuk membantu individu mengatasi masalah. Nah, yang keempat ini intervensi. Nah, ini kita dapat menerapkan teknik dan pendekatan sesuai dengan masalah dan tujuan yang harus diterapkan. Dan kita juga harus memberikan dukungan emosional serta keterampilan praktis. Nah, yang kelima juga evaluasi dan tindak lanjut. Kita di sini mengevaluasi efektivitas proses bimbingan dan konseling, dan kita juga menyediakan beberapa tindak lanjut atau sesi lanjutan jika ia perlukan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang saja bisa dalam bimbingan konseling atau pendekatan langkah-langkah dari bimbingan konseling. Jadi kesimpulannya yang saya bisa ambil itu, bimbingan dan konseling adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu mengenali potensi diri. Ini juga mengatasi permasalahan dan membuat keputusan yang tepat. Dan juga proses ini melibatkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
Jadi seperti pendekatan kognitif, perilaku, humanistik, dan juga psikoanalitik dan sistematik. Nah, keberhasilan bimbingan dan konseling ini sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang masalah individu. Nah, pendekatan yang tepat ialah langkah-langkah yang terstruktur dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan selama sepanjang video yang saya bisa sampaikan. Jadi itu adalah hal yang bisa saya ungkapkan tentang pendekatan dan langkah-langkah dalam bimbingan dan konseling. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.